Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan kehidupan atau motivasi untuk teman-teman sekalian. Setiap manusia pasti pernah dilanda kesedihan, hidup dalam kesulitan dan merasa tidak sebahagia orang lain. Namun, di sini mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk tetap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kelemahan manusia hadir di saat mereka meragukan Tuhannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dilindungi hatinya oleh Allah, agar selalu siqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah. Jika manusia sejatinya selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dinamika kehidupannya, baik saat ditimpa masalah maupun mendapat kenikmatan. Kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita tetap terjaga. Pada orang yang tidak ditemani atau tidak dibersamai Allah, maka dia akan mudah berkeluh kesah, bahkan merasa putus asa. Dan bagi manusia yang merasa bersama Allah, maka Allah selalu menghibur hatinya, menenangkan hatinya, dan menambahkan nikmat iman kepadanya. Ala bidzikrahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oleh karena itu, jika kita sedang bersedih karena suatu hal, ingatlah ada Allah yang selalu menjaga kita dan selalu menyertai hambanya. Jadi, apapun masalah yang sedang kita hadapi akan terasa ringan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita melalui dukungan dan pertolongannya. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Karena kita diberikan kenikmatan, kita juga harus selalu mengingat Allah. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah juga bisa merupakan ujian bagi hambanya. Hal itu justru akan menjadi penghalang bagi hamba untuk mengingat Tuhannya, disebabkan karena telah terlalu sibuk dengan apa yang diberi oleh Allah, yaitu nikmat. Allah juga membersamai hamba yang ketika dia dalam keadaan diberi nikmat, karena tanpa itu maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa, karena ia mendapatkan banyak kenikmatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menjaga kita saat kita diberi kenikmatan, maka itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan justru itu akan menjadi dosa bagi kita. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengingat Allah, karena kita terlalu sibuk dengan nikmat yang terlalu banyak diberikan oleh Allah. Akan lebih mudah bagi seorang hamba yang sedang bersedih hati untuk mengingat Allah. Dia akan bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, mencurahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika manusia diberi kenikmatan, justru dia akan larut dalam kenikmatan itu jika Allah tidak membersamainya. Saat itu maka dia terjebak dalam istidraj. Nah, apa itu istidraj? Istidraj adalah azab berupa kenikmatan. Kenikmatan yang seperti apa? Ketika seorang muslim banyak melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya justru dilimpahi dengan kenikmatan. Ia selalu terjebak di dalam kenikmatan yang Allah berikan, sehingga ia lalai terhadap kewajibannya.
Bagaimana jika Allah memberikan kita istidraj itu? Maka akan lebih sulit bagi kita untuk mengingatnya. Kita memang tidak bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun kita sebagai hamba yang beriman, kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Jangan sampai kita diberikan istidraj kepada Allah, karena itu sangat-sangat merugikan bagi kita sendiri. Ada baiknya ketika kita diberi kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas kenikmatan itu. Ketika Allah enggak membersamai seseorang hambanya yang sedang diberi kenikmatan, hamba tersebut akan lalai, akan terjebak di dalam kenikmatan yang Allah berikan, sehingga ia lupa mengapa Allah memberikan ia kenikmatan itu. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita bersyukur atas nikmat. Sedikit banyaknya nikmat itu adalah pahala bagi kita jika kita mensyukurinya. Allah akan senang kepada seorang hamba yang tidak berkeluh kesah, tidak putus asa atas seberapa nikmat yang telah Allah berikan. Itu akan menjadi pahala baginya. Mau senang ataupun susah, mau sedih ataupun bahagia, sebuah nikmat yang datang dari Allah itu adalah pahala untuk kita. Jika kita selalu bersyukur, selalu ingat kepada Allah dan tidak memiliki sifat istidraj itu. Mudah-mudahan dengan kenikmatan ini kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Boleh bersedih, asal jangan lupa kepada Allah. Boleh marah, tapi jangan lupa kepada Allah. Boleh merasa putus asa, tapi selalu ingatlah Allah. Karena apapun yang kita lakukan, selalu ingatlah Allah. Dengan begitu, Allah akan selalu berada di hati kita. Nah, untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah mendengarkan sedikit banyaknya motivasi dari saya. Tetaplah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Jangan merasa putus asa, jangan merasa sedih. Allah selalu bersama kita, Allah selalu sayang sama kita. Kita selalu bersyukur, Allah makin sayang sama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.